Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim LAI 25 SM025 akan mempresentasikan hasil dari Capstone Project yang telah kami kerjakan dan kami beri nama BRIVA, Breathe Wisely, Live Fully, yang merupakan aplikasi prediksi kualitas udara Kota Yogyakarta. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota tim kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ramadhani Ariputra, lalu ada Dewi Rahmawati, yang selanjutnya ada Naufal Nur Fahriza, dan yang terakhir ada Ayu Amara Putri. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Capstone Project kami. Capstone Project kami dilatar belakangi oleh kualitas udara yang merupakan faktor krusial bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan di kota Yogyakarta, di mana aktivitas kendaraan bermotor, pertumbuhan industri, dan faktor musiman menyebabkan fluktuasi polusi udara. Namun, sistem pemantauan yang ada belum mampu memberikan prediksi real-time yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, proyek ini mengusulkan penerapan metode LSTM atau Long Short Term Memory sebagai solusi. Nah, LSTM ini dipilih karena kemampuannya untuk menangani data deret waktu atau time series dan mengenali pola jangka panjang dalam data historis kualitas udara. Untuk fokus penelitian dari Capstone Project kami sendiri adalah untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan metode LSTM untuk memprediksi indeks kualitas udara di kota Yogyakarta, sekaligus menguji akurasi prediksinya berdasarkan data masa lalu. Oke, untuk alasan mengapa kita memilih Capstone Project ini, yaitu proyek ini hadir dari keresahan salah satu anggota tim kami terhadap pembakaran sampah ilegal yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Selain daripada faktor utama aktivitas kendaraan dan urbanisasi, hal ini dikarenakan hasil pembakaran sampah semakin meningkatkan polutan berbahaya seperti PM2.5, PM10, dan SO2. Oleh karena sebelum adanya sistem pemantauan polusi udara secara real time, maka proyek ini kami usulkan untuk memprediksi indeks kualitas udara secara real time dengan memanfaatkan pola temporal data historis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Nah, hasil prediksi ini bisa diharapkan untuk menjadi dasar sebagai sistem peringatan dini dan rekomendasi kebijakan seperti larangan pembakaran saat kondisi udara sedang kritis. Oke, kami akan memperkenalkan Briva, Breathe Wisely, Live Fully, yang merupakan proyek aplikasi yang kami rancang untuk memprediksi kualitas udara berbasis machine learning yang dikembangkan oleh tim LAI 25 SM025 dengan tema keberlanjutan dan kesejahteraan. Nah, proyek ini didorong oleh meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kualitas udara, terutama di daerah perkotaan seperti kota Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan kendaraan bermotor dan aktivitas urbanisasi yang cukup signifikan. Nah, polusi udara menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat mulai dari masalah pernapasan hingga penyakit kronis yang serius. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, terima kasih Kak Ari. Selanjutnya adalah penelitian terkait yang sudah ada. Humaydi et al. 2020 telah mengembangkan model LSTM untuk memprediksi kualitas udara di Kota Bandung dengan parameter partikulat meter 10, indeks standar pencemar udara, suhu, dan kelembapan. Hasilnya, model menunjukkan bahwa performa cukup baik untuk indeks standar pencemar udara, di mana nilai RMSE sebesar 1,85 di bawah standar deviasi. Namun, hasilnya kurang optimal untuk parameter 10, yang mana nilai RMSE sebesar 1,76 lebih besar daripada standar deviasi. Penelitian ini masih terbatas pada tahap pemodelan dan evaluasi tanpa implementasi ke dalam aplikasi. Oleh karena itu, pengembangan lanjutan dalam bentuk sistem aplikasi mobile atau web dinilai penting agar manfaat prediksi udara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk adapun selanjutnya, berikut merupakan dataset yang kami gunakan. Kami menggunakan dataset open source yang diperoleh dari Kaggle dengan judul Air Quality in Yogyakarta, Indonesia pada tahun 2021 yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta. Adapun dataset dapat diakses melalui link berikut. Next.
Selanjutnya adalah tools dan arsitektur yang kami gunakan. Kami menggunakan TensorFlow untuk membangun model LSTM prediksi kualitas udara yang dikembangkan dengan Google Colab dengan dukungan GPU. Selanjutnya, proses coding dilakukan VS Code dengan Python menggunakan library Pandas dan scikit-learn, sementara Streamlit menjadi framework utama untuk dashboard interaktif yang menampilkan prediksi real-time dan rekomendasi. Next. Selanjutnya adalah hasil yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih dari Kak Dewi. Untuk selanjutnya itu ada penjelasan dari model yang kami gunakan, yaitu model yang kami gunakan adalah model arsitektur dari Long Short Time Memory atau LSTM. Yang di sini kita menggunakan beberapa layer, pertama ada layer LSTM, selanjutnya ada repeat vector, kemudian ada LSTM1, dan terakhir ada time distribute. Untuk total parameter yang kita gunakan yaitu ada 487.606. Jadi kami menggunakan semua parameter yang ada. Selanjutnya untuk metode evaluasi, di sini kami menggunakan RMSE, kemudian ada MSE, dan terakhir yaitu MAE. Untuk dari fitur yang kami gunakan, kami menggunakan PM2,5. Next. Baik, untuk modelnya sendiri, kami menggunakan STM. Untuk selanjutnya ini adalah sebuah grafik dari hasil prediksi dan kasus dengan nilai aktual. Untuk garis yang oranye merupakan hasil dari PM,2,5 prediksi, dan untuk garis biru merupakan nilai aktual dari PM2,5. Untuk sumbu X sendiri merupakan jumlah data yang kami gunakan hingga sampai 4.000, dan untuk sumbu Y sendiri merupakan nilai dari PM2,5 ya, konsentrasinya. Next. Berikut ini merupakan ada tampilan dari implementasi kami menggunakan Streamlit. Pertama ada aplikasi dari aplikasi Viva-nya sendiri merupakan sendiri itu bisa melakukan prediksi kualitas udara saat itu ketika PPT ini dibuat tuh memprediksi pada Juni 2023 dengan kualitas udara sekitar 2,00 mikrogram per meter kubik yang masuk dalam kategori moderate. Untuk kategorinya sendiri ada 6 kategori dari good, moderate, unhealthy, sensitive group or group. Selanjutnya ada unhealthy, very unhealthy, dan hazardous. Next, Kak. Selanjutnya itu ada fitur yaitu prediksi. Jadi dari aplikasi Viva ini bisa memprediksi kurang lebih dari 3 jam ke depannya. Itu prediksi menggunakan PM2,5. Pertama ada jam 4 dengan menghasilkan yang rata-rata moderate. Kemudian pada jam 5 kurang juga menghasilkan nilai rata-rata yang moderate. Dan pada jam 6 kurang juga menghasilkan nilai yang moderate. Next, Kak. Berikut ini akan dibacakan oleh Kak Ayu. Untuk waktu dan tempatnya akan saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Fahri. Selanjutnya kita membahas implementasi ke dalam Streamlit. Jadi, kami menggunakan Streamlit sebagai platform untuk membangun aplikasi bernama Briva. Di sini bisa dilihat pada tampilan di layar bahwa salah satu fitur utama dari aplikasi kami yaitu visualisasi data kualitas udara dalam bentuk grafik yang interaktif. Grafik ini menampilkan prediksi konsentrasi PM2,5 dalam 3 jam ke depan. Dan ini bisa dilihat terdapat pada 15.54, 16.54, dan juga 17.54. Berdasarkan data terbaru yang diproses oleh model, sehingga pengguna bisa dengan mudah memahami dan mengetahui tren kualitas udara harian secara real time. Next. Oke, selanjutnya untuk eh, fitur yang lain yaitu fitur peta lokasi pemantauan kualitas udara di Kota Yogyakarta yang kami integrasikan ke dalam aplikasi Briva menggunakan Mapbox. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat lingkaran berwarna kuning dengan status moderate. Hal ini menunjukkan bahwa warna dan kategori ini juga telah disesuaikan dengan standar Air Quality Index di mana tingkatnya itu moderate. Kemudian next. Berikut adalah dokumentasi. Jadi untuk setiap tahapan pengembangan dari aplikasi Briva ini kami dokumentasikan secara menyeluruh dan juga terbuka melalui platform GitHub yang bisa dilihat lebih lanjut pada github.com Briva Capstone Project Laskar AI. Boleh next.
Terkait rencana pengembangan proyek, kami telah menyusun rencana pengembangan hingga akhir tahun 2025, di mana bulan Juli 2025 berfokus pada penyempurnaan fitur, kemudian Agustus 2025 berfokus pada penguatan model dan evaluasi, September 2025 berfokus pada monitoring dan juga logging, kemudian pada Oktober 2025 berfokus pada back-end API dan juga mobile access, November 2025 berfokus pada uji coba dan publikasi, dan juga pada Desember pada tahun 2025 berfokus pada finalisasi dan juga distribusi. Di next. Baiklah, sekian presentasi dari tim kami terkait Project Briva. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.